Selamat datang di Bapel Bahas Film. Bersama dia Sasha. Dan dia Bagas. Gue lagi nyanyi lu. Kenapa sih kalau tiba-tiba nyanyi lo hari ini happy? Enggak. Karena yang film kita yang akan kita bahas ini agak happy. Emang happy ya? Happy? Bukan drama ya? Drama, tapi happy ending. Nah ini sebuah fun fact lagi-lagi. Gue bakal nanya-nanya Sasha karena gue belum sempat nonton filmnya. Filmnya judulnya apa ya? Dua Hati Biru. Two Love Blue. Cukup ya? Two Blue Hearts. Ya cukup ya. Ya udah. Daripada apa? Kasih tahu dulu dong, ini adalah sebuah sequel dari Oh ya, sequel dari Dua Garis Biru. Nah, kalau Dua Garis Biru gue udah nonton. Ya itu sangat-sangat inilah, sangat-sangat terkenal lah filmnya. Iya. Saat itu kayaknya booming di mana-mana kan? Apalagi main Zara. Iya, semua kayak hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu itu Dua Garis Biru. Iya, Dua Garis Biru, Two Blue Lines. Iya, kenapa Dua Garis Biru ya? Sedangkan kan kalau tespek kan merah garisnya. Nah, Itu kan. bener banget. Kayaknya kalau dua garis merah terlalu ini sih. Terlalu jadinya horor doang, iya, Dua Garis mendingan Merah. biru aja seperti merek sensitif. Hah? Biru. Dua Garis merek tepung. Yaudah, daripada basa-basi kita langsung aja. Bapel bersama bahas film sama-sama. Dam, tunggu Dam. Bapak, ini rumah mama yang di Korea. Bukan. Kayak mimpi. Kamu ada di sini lagi. Mimpi indah atau mimpi buruk? Kangen. Please, kita mandi main-main di rumah. Wow. Bu, Adam itu kan ada orang tuanya. Dari lahir siapa yang ngurus? Siapa yang ngasih makan? Yang nyuciin bajunya, yang nyebokin. Dara itu yang harus tahu diri. Dia yang harus tahu aturan di rumah ini. Kayak kita harus mandiri, Bim. Mau sampai kapanpun, kalau kita tinggal di rumah orang tua, kita bakal dianggap anak kecil terus. Lagian lu bagaimana sih? Anak gedongan lu hamilin. Namanya juga hidup, Pak. Bim, besok udah harus belanja bulanan deh. 2-3 hari lagi aja ya, Ra. Kamu beneran gak ada masalah ngeliat Bima gitu-gitu aja? Ya mestinya kamu bisa dong nyemangatin Bima untuk menuhin potensinya. Aku cari kerja deh. Harga diri lu jaga dong, harga diri lu sebagai laki-laki. Harusnya bini lu yang jaga anak, lu yang kerja. Gak kenal lagi gue. Ini Dara, Bim. Bukan teman kosan tau lo, teman hidup. Aku tuh gini, biar Adam punya masa depan ya. Biar dia itu enggak... Gak miskin. Gak tinggal di gang. Kayak aku. Tarik kata-kata kamu. Bisa. Dam. Aku yang gak bisa jadi kepala keluarga ini. Aku yang gak bisa mimpin kamu. Kamu udah terlalu jauh buat aku. Usai melahirkan dan sempat melanjutkan studi di Korea Selatan, Dara akhirnya kembali ke tanah air dengan peran barunya sebagai seorang ibu dengan perjuangan. Bukan tanpa alasan, setelah berpisah 4 tahun, ia berusaha mendekatkan diri dengan sang anak serta berjuang bersama Bima dalam membina rumah tangga. Selain itu, rumah tangga mereka berdua diuji dengan serangkaian konflik yang bertubi-tubi, mulai dari masalah keluarga sampai persoalan ekonomi, membuat mereka tak jauh dari silang pendapat maupun kesalahpahaman yang begitu rumit. Bahkan, hal tersebut juga membuat keluarga Bima meragukan dua sejoli itu untuk merawat putranya, yakni Adam, dengan serius. Walau demikian, akankah Bima dan Dara mampu menghadapi rintangan dalam membina rumah tangga di usia yang masih begitu muda? Kita saksikan Dua Hati Biru. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan juga trailer dari Dua Hati Biru. Lupa Dua Hati gue tiba-tiba judulnya. Ya, gue pengen nanya-nanya ke Sasha tentang pendapat dia. Gue pengen nanya dulu, lu nonton ini kapan, di mana, bersama siapa? Barusan tadi malam. Wow, tadi malam baru tonton. Berarti Netflix dong? Doi, sekarang udah ada di Netflix. Dia kan tayang 17 April 2024, kayaknya pas mau menuju Lebaran. Oh, oke. Pas Lebaran ya? April. Iya, April itu April Lebaran. Jadi pas lagi, biasanya kan kalau
Idul Fitri banyak yang ke bioskop kan. Iya, Bukan iya. pas Idul Fitrinya, maksudnya pas lagi Pas libur iya, Idul Fitri. Nah, itu banyak yang ke bioskop. banyak yang ke bioskop. Dan memang film biasanya rame sih. Iya, rame Film-film dan Indo ramenya biasanya film keluarga, bukan film Hollywood. keluarga. Betul. Iya, ternyata lu nontonnya baru semalam di Yes, Netflix. di Netflix. Iya, jadi gimana menurut lu tentang filmnya? Nah, karena kan ini sequel juga. Iya. Gue akhirnya setuju sih dengan beberapa komen yang Apa tuh? kurang gitu. Oh, mereka bilang ini kurang Iya, filmnya. banyak yang bilang kalau yang Dua Hati Biru tidak sesuai Dua Garis Biru. Karena memang konsekuensi nggak sih kalau sequel tuh biasa begitu. Iya, dan apalagi yang gue lihat sih ya. Iya. eh, Darahnya diganti kan. diganti kan. Karena kontroversi Iya. Zara saat itu. Oh, bukan gara-gara operasi plastik darah. Bukan. Oh, bukan. Gue kira gara-gara di Korsel. Itu jokesnya banyak ya? Jokesnya begitu. Jokesnya soalnya. banyak ya, abis pulang dari Korsel, Korsel punya tiba-tiba. duit, karena kan Korsel tidak murah. Pasti Iya. kalau misalnya mereka ke Korsel punya duit dong. Iya, memang kan keluarganya Zara kan Iya. keluarga berada. Bukan, kalau si Angganya kalau nggak salah justru yang tidak berada. Iya, si Bimanya kan Tidak memang berada. si Bima kan memang dari keluarga menengah ke bawah kan. Iya, Nah, ceritanya itulah seperti itu. pentingnya mencari pasangan setara. Lagi. lagi. Pentingnya mencari pasangan yang setara kalau tidak mau dianggap remeh. Iya, dan harus komit juga. Yes. Tapi sebenarnya gue mau nanya, karena kan kalau yang di Dua Garis Biru kan gue ngeliat si Angga Yunanda sebagai Bima ya. Iya, Di sini dia kayak masih kaget, culture shock, dan dia masih belum menerima iya, kalau dia punya anak iya. dan dia punya istri sebenarnya. Nah, Iya. kalau di film Dua Hati Biru. Hati Biru ini Yes. gimana gitu sih Menurut karakter Bima? gua karakter Bima mungkin sudah sangat melekat dengan Angga Yunanda ya. Dia Oke. berhasil memerankan Bima sebagai sosok bapak itu. Jadi bapak muda jadi yang bapak muda. iya, yang sangat-sangat sayang sama anaknya, dekat dengan anaknya karena kan memang dia keseharian sama anaknya kan. Oke. Tapi yang mencuri perhatian gua adalah karakter si anak kecilnya. Si Adam. anaknya dong berarti. Si Adam. Namanya Adam. Iya, dia masih kecil tapi aktingnya bagus banget loh. Gua Oke. suka banget. Mungkin kayak berapa? 3 tahun, 4 tahun? Nggak. Udah nggak besar sih kayaknya mungkin Oh, oke. 5-6 tahun lah. Oke. Tapi Ya. tapi nggak sebesar itu juga sih. Kalau di Maksudnya TK filmnya lah. dia umur berapa? TK. Sorry, maksudnya apa sekolahnya di filmnya? Nggak diceritakan kalau dia sudah sekolah, belum sekolah malah. Diceritakannya gitu. belum sekolah. Mungkin Oke. 4-5 tahunan Tapi lah. tinggalnya di Korsel. Nggak tinggalnya Di Indonesia. Oh, yang di Korsel tuh si Dara. Si Dara, iya. Jadi setelah 4 tahun berpisah, Dara akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan Bima dan Adam. Oh, Gitu. oke. Bima dan Adam. Berarti si Adam jatuhnya single parent gitu? Bima. Bima, Iya. maaf, kebalik. Single parents saat itu, Single tapi sebenarnya mereka tetap suami istri, jadi mereka menjalin komunikasinya selama ini adalah melalui LDR. iya video call kayak gitu. Oh, Daranya ini tuh suka video call Adam, jadi ketika pulang si Adam melakukan penolakan gitu ke mamanya, itu bukan mamaku yang ada di handphone, karena sudah terbiasa dengan itu loh. enggak, tapi maksud gua kan mukanya muka. Iya, mukanya si mamanya, cuman karena anak kecil ya, Oh, karena anak kecil kan gitu. suka berimajinasi dengan maunya dia sendiri kayak. Oh gitu. Iya, maksudnya dia memang anak kecil, tapi dia berhasil memerankan sebagai toddler. Oke. Gue Iya, suka banget sama si Adam. Lu harus nonton. Gue akan kursi ini beneran anak kecil. Mungkin beneran. orang-orang bilang kurang karena kebanting sama Dua Garis Biru kali ya. Iya, dan Mungkin. menurut gua seorang yang memerankan jadi Daranya agak kurang mendalami peran Dara Oh. gitu. No expression lah. Iya, ya, actingnya kurang Actingnya keluar kurang gitu ya. Actingnya kurang betul. keluar. Ketika dia sedih, ketika dia marah itu kurang keluar. Berarti menurut lo masih lebih keluar actingnya si aktor Adam ini dibanding Dara? Iya, betul. Jadi kayak kejomblang gitu. Walaupun jujur kalau gua belum nonton Dua Hati Biru, Iya, gua ngerasa kayaknya agak sayang sih karena kayaknya kalau misalnya memang beneran si Zara yang lanjut lebih epic lagi gitu, Iya, kayak wah iya. lanjutan ini Iya, gitu. tapi sayang banget saat itu Zara Tapi kontroversi ya dia. kalau nggak salah. kontroversi. Jadi- Karena kan saat itu kan si Zara dinobatkan sebagai seseorang tokoh yang mensosialisasikan kalau apa sih namanya? Keibuan. Bukan. Apa Perempuan? sih? Bukan. Apaan? Apa untuk hati-hati dalam berpacaran gitu, Oh, oke. hubungan Oh, ini ya. iya. Iya, Oke, harus berarti ya. mempunyai hubungan yang sehat gitu Oh, loh. di request. Iya, Oke, kalau karena gitu. karena kan Dua Garis Biru itu kan mencerminkan banget untuk anak muda untuk hati-hati Hati-hati dalam berhubungan. dalam mempunyai hubungan. Yes, betul. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut, kita harus ada yang lewat dulu. Apa tuh yang lewat?
Itu pokoknya. Ya itulah pokoknya. Kalau gitu tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Masih di 2 hati biru. Yes. Nah, Syah, nih kita masih harus banyak yang kita bahas. Yes. Karena gue rasa masih kurang. Yes. Apalagi yang menurut lo yang keluar dari film ini gitu, mungkin karakter Di sini ada Keanu Reeves. Keanu Angelo. Keanu yang bukan Keanu Reeves, gue kira Keanu Reeves. Keanu yang John Wick. ini, yang rambutnya Yang panjang kan, Iya. yang rambut panjang Iya. kan. Iya dia bukan sih Iya, Keanu selebgram. Ya, itu Keanu selebgram. Ya di sini dia berperan sebagai orang yang sebenarnya kayak sahabatnya si Bima inilah. Dia jadi punya online shop gitu. Jadi dia kerja sama si Bima untuk membangun online shop saat itu gitu. Tapi menurut lu bagaimana karakter dia? Nah, menurut dia itu berperan di situ kayak memerankan dirinya dia gitu loh. Nah. Dialognya, cara dia ngomong, bahasanya itu Keanu banget lah. Iya. Dia paham. tidak keluar dari sosok Keanu gitu. Oke, ini agak bukan mengejek sih, tapi biasanya yang kayak gitu-gitu tuh ditarik untuk ngomongnya gimana ya? Jadi misalnya Buat pemasaran filmnya. pemasaran film. Jadi misalnya dalam satu film nih, misalnya film ini 2 Hati Biru, karena aktor-aktornya ada Angga Yunanda, ada yang dari siapa namanya? Ya itulah. Aktornya Dara ya kan, Ya. terus ada si Adam dan aktor-aktor lainnya. Terus ada satu selebgram atau yang banyak followersnya diajak menonton untuk bikin filmnya. Ya. Jadi yang gue prediksi adalah para filmmakers ini berharap setidaknya 30% dari followersnya nonton untuk filmnya gitu loh, karena ada Keanu. Ya. Kalau di sini kan Keanu ya. Aisyah Nura Datau. Aisyah Datau benar. Aisyah Nura Datau. Nah itu. Aisyah Nura. Ya nggak, maksud gue tadi gue cuma notice aja gitu loh. Ya. Ada Keanu, Ada Keanu. he's playing as himself di sini. Iya. Oh, Kayaknya iya sih kayak taktik. ya. Ya maksud gue bukan yang salah. Ya. Bukan yang salah. Bukan Cuma yang salah. gue memprediksi aja. Iya, Gitu. dia benar-benar tidak keluar dari seorang Keanu Keanu yang ada di Instagram ya. Iya, betul. Tapi dia di sini maksud gue role-nya ngapain? Sebagai temannya Bima aja, dia punya usaha. Jadi Bima itu setelah ditinggal sama si Dara itu dia kerja. Oke, ngapain? Setelah lulus SMA dulu dia kerja. Kerja sebagai penjaga tempat bermain anak-anak playground. Oke. Kayak macam playground gitu. Nah, di sela-sela usahanya itu dia punya temen jualan online shop celana jeans gitu. Oh dia si Keanu itu. Nah, jadi tuh si Adam dan Bima sering main ke dia gitu, bantu-bantu dia seperti itu. Nah, jadi kayak si Keanu ini mau ngajak si Adam untuk berbisnis bersama gitulah. Bantuin gue aja dah nanti kita berapa gitu loh. Berarti memang lebih ke side story-nya si siapa namanya? Bima ya. Bima Oh gitu. Jadi dia tidak terlalu berat di story-nya. Iya. Tapi sebenarnya story-nya tentang apa kalau yang di 2 Hati Biru ini? Story-nya lebih ke arah bagaimana Dara mencoba untuk dekat sama si Bima. bukan Adam dan Adam. Dengan Adam, bukan Bima, bukan dengan Adam. Oh, jadi karena Adam kan udah selama 4 tahun tuh nggak pernah mengenal sosok ibunya kan. Dari baru lahir kan dia udah langsung ditinggal sama si Dara ke Korea kan. Di cerita gitu. 2 garis biru itu. Nah, jadi 4 tahun ditinggal ibunya terus tiba-tiba ibunya muncul kan pasti ada kebingungan, sebuah kebingungan dari anaknya. Nah, di sini ceritanya adalah bagaimana cara mendekat si Dara ini mendekat ke Adam. Dia sampai ke psikolog anak kayak gitu. Nah, itulah gue bilang karena si Dara ekonominya menengah ke atas. Jadi segala sesuatunya dia konsultasikan kayak ke dokter, ke psikolog, ke seminar-seminar. Benar, dia ke psikolog tuh dia sendiri atau sama Adam? Sama Bima. Sama Bima dan Adam. Oh, bertiga. Jadi dia pengen gimana nih caranya biar kita bisa bersatu lagi ilmiah lah, dia ilmiah normal, banget. gitu. Sedangkan kan si Bima adalah dari keluarga menengah ke bawah. Jadi dia lebih ya seperti layaknya banyak masyarakat orang Indonesia lah, kayak ya dia kan masih umur segini, begini gitu loh. Padahal kan sebenarnya semua itu ada ilmiahnya gitu loh. Itu menarik karena biasanya yang dipasang perasaan itu kan kalau di film-film cewek. Iya. Kalau logika itu cowok. Iya. Ini justru kebalik. Logikanya di cewek, perasaannya di cowok. Iya, betul. Ini menarik nih. Iya.
mungkin filmmakernya pengen ngasih lihat kalau ternyata ya bisa nih kayak gini-gitu juga bisa terjadi Iya gitu bisa loh. terjadi, benar. Ya udah gitu, karena strata sosialnya aja yang sudah berbeda, budayanya juga beda, kayak gitu-gitulah. Jadinya pekerjaannya juga jadi berbeda gitu loh. Si Dara ini kayak jadi scientist buat inilah, Dia buat scientist. kayak Wow. inian loh, dia kayak bukan scientist sih Tapi emang sebenarnya, kalau nggak salah buat produk kosmetik gitu lah. di 2 garis biru masih Dara tuh bukannya pinter ya? Di sekolah, seingat gue sih. Iya, pinter. Nah, itu lah, dia tuh kayak dari Korea kan ke sini dia kerja buat inilah, bikin kosmetik di perusahaan kosmetik gitulah. Dia bikin perusahaan kosmetik Bukan sendiri. perusahaan, dia kerja di Perusahaan dia perusahaan. kerja di Korea. Enggak, di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia dia kerja lagi. Nah di gitu. Korea dia Di Korea study dia kan abroad. baru ini ya, kuliah ceritanya. Iya, dia ya. study abroad. Iya, dia Oh. terus part time gitulah di sana. Nah, di sini ini lebih banyak konfliknya sebenarnya. Konflik Gimana? keluarga di Dua Hati Biru ini konfliknya lebih banyak. Oke. Di darat tuh lebih banyak punya konflik, dan di sini diceritakan bapaknya nggak ada, bapaknya kabur gitu loh. Oh, bapaknya Dara. Bapaknya Dara kabur. Itu kan bapaknya Dara yang si itu Iya, kan yang marah-marah itu kan. Iya. kabur dia. Iya, kabur. Oke. Jadi diceritakan di sini bapaknya Dara itu punya utang bisnis. Oh. Jadi dia kabur. Iya. Nah, dan keluarganya nyariin gitulah adiknya, Ibunya mamanya. masih ada? Ibunya masih dengan peran yang sama. Oh, Semua literally semua di sini masih pemain-pemain yang lama, kecuali Dara. Soalnya Dara iya. Dan bapaknya di sini nggak muncul sama sekali. Nggak muncul, ya. Sama sekali nggak muncul. Iya. Gua sangat ini. Tapi memang dari awal tuh si bapaknya diceritakan kabur karena punya utang. Iya. Oke. Iya. Gua kira ada adegannya Nggak gitu. ada tiba-tiba ada scene si Dara lagi pulang ke rumah ibunya, terus kayak nanya bapak gimana gitu lah. Iya. Ya dia kabur dari hutang bisnisnya gimana segala macem gitu. Sampai terakhir tuh si ibunya konflik yang makin banyak itu adalah ketika si Dara di pekerjaannya bermasalah, di keluarganya bermasalah, terus sama Bima bermasalah. Nanti kita cerita di segmen selanjutnya. Ntar lu berarti masih banyak konflik yang belum Banyak ini, banyak banget Ya udah, konflik kalau di gitu. film ini, lebih banyak konflik ketimbang yang pertama. Ya udah. Kalau gitu nanti gue tanya tentang konfliknya juga antara karakter kalian ya. Yes. Ya udah, kalau gitu tetap di Bapil bahas film. Balik lagi di Bapil bahas film. Udah mulai ini ya. Kering. Udah mulai kering karena kebetulan hari ini cukup banyak kita aktivitasnya. Yes. Jadi sebelum kita mepet waktunya langsung aja gue tanya ke lu tentang konflik-konflik yang ada di film Dua Hati Biru. Yes. Konflik pertama adalah ketika akhirnya Bima memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Karena dia punya konflik sama atasannya gitu lah. Dia itu yang penjaga playground itu. Iya, penjaga playground. Kenapa atasannya? Atasannya tuh sering telat gajian, kayak kasih gitu-gitu lah. tuanya. Telat gajian terus kayak tipe ke atasan yang menyebalkan lah. Jadi kayak bapak-bapak Betawi yang menyebalkan. Oh gitu. Yang punya tuh. Tapi di situ tuh di playground itu tuh sebenarnya si Adam sering diajak ke situ. Jadi bapaknya kerja, si Adam main aja di situ. Gratis. Gratis tuh. Iya, Dia nggak diliatin gratis atau bayar Oh sih. iya. Cuma ya ada lah di situ. Iya. Nah, ya udah kita Terus akhirnya maksudnya setelah dia resign, Iya. dia ngapain? Jadi bapak rumah tangga. Oh, Nah, itulah makanya itu konfliknya. gue pengen nanya satu. Maksud gue kan mereka udah nikah. Nikah. Terus si bapaknya sama Adam. Nah. Bima kok Bima. Baim. Bima sama Adam, dia tinggal di rumahnya atau rumah orang tuanya? Nah, iya ada adegan dimana kan awal-awal si Dara pulang ke Indonesia, dia akhirnya tinggal dulu di rumahnya si Bima. Oke. Cuman banyak diatur sama Sama siapa? mamanya Bima. Oh, berarti maksudnya rumah orang tuanya tetap. Iya, rumah orang tuanya. Diatur Awalnya gimana? diatur-atur kayak si Dara tuh pengen bikin rules gitu loh buat anaknya. Oke. Si Adam jadi kayak harus tidur jam Iya, 7 malam, harus ini, harus ini. Ya Terus- biasa lah. Itu bener-bener kayak konflik yang terjadi di Indonesia, kayak cucu tuh selalu dimanjakan sama neneknya. Oke. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kayak Adam tuh jadi kayak iya benar. Adam jadi kayak anak yang manja yang apa-apa ngadu ke neneknya, kayak gitu-gitu loh. Terus kayak kan di situ agamis banget kan. Adam itu selalu sholat subuh. Wow, Adam. Dia jadi di banding-bandingin anak balita mana yang
setiap subuh sholat kayak gitu-gitu sama Sendiri? nggak sekeluarga gitu loh. Jadi tapi Nggak, dia maksud gue Adam sholat subuhnya sendiri. sama bapaknya. Oh, sama bapaknya. Iya. Oke. Kayak gitu-gitulah. Jadi Si ibunya bandingin sama si Dara. si Dara ya Oh. yang harus tidur jam 7 malam bla 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 kayak gitu-gitu loh. Ya, Jadi ya, kan ya. Dara lebih ke arah rules kehidupan, sedangkan keluarganya si Bima itu mengajarkan tentang keagamaan gitu loh. Jadi saling bergesekan lah kayak gitu akhirnya. Nah, suka diatur-atur si Dara masak apa jadi si Adam nggak mau, terus langsung diganti makanannya sama si neneknya. Pokoknya dimanjain banget lah. Kayak gitu-gitu lah, Oke. dan membuat akhirnya si Dara udahlah kita pindah punya rumah sendiri aja gitu. Oke. Akhirnya dia ngontrak di rumah sendiri. Itu setelah si Dara balik dari Korsel kan? Yes. Oh. Akhirnya mereka bertiga pindah gitu, Punya rumah sendiri. punya rumah sendiri. Oke. Nah, Tapi, di rumah sendiri tuh ada banyak masalah lagi. Tiba-tiba si Adam hilang. hah? Oke. Iya, Kenapa hilang nih? dia ngejar balon pas ibu bapaknya lagi berantem. Oh, oke. Oke. Itulah makanya terlalu banyak konflik sih di film ini, konfliknya lumayan banyak. Mungkin supaya nggak boring kali ya. Iya. Jadi konfliknya lumayan banyak. Tapi maksud gue konflik. Oke, tadi kan jatuhnya konflik antara si ibunya Bima. Bima sama Dara. Dara. Nah, maksud gue adalahkah konflik lain mungkin Dara sama Bima mungkin ada konflik? Dara dan mereka Bima berdua? kita berkonflik karena akhirnya kan si Dara yang kerja kan. Jadi Iya. Bima tuh selalu merasa kayak kepala rumah tangga tuh yang harus mencari nafkah, bertanggung jawab sama keluarga kayak gitu. Padahal kan zaman sekarang kan ya Iya. siapa saja aja bisa gitu. asal ini aja, asal pembagian tugasnya Benar. benar gitu. Nah Iya. itulah akhirnya kayak dia nggak punya duit, harus minta sama si Dara kayak gitu-gitu dah. Jadi bikin pride-nya dia sebagai seorang laki-laki tuh kayak merasa diinjak-injak gitu loh. Ya akhirnya membuat ya udah berkonflik gitu. Sampai puncaknya itu si Dara bermasalah di kantornya. Nah, FYI si Dara tidak memberitahukan ke perusahaan kalau dia sudah menikah. Karena di perusahaan, iya karena di perusahaan itu Nggak boleh. mengharuskan wanita yang tidak boleh belum menikah. Nah, terus apakah ketahuan? Nah, tidak sayangnya di sini. Terus ya udah kelar gitu. Kelar aja, tiba-tiba dia resign. Padahal gue berharap ada kayak adegan ketahuan kayak gitu-gitu loh. Akhirnya dia di kick gitu. Iya, Makanya ternyata dia enggak, lebih- ternyata cuma masalah aja gitu karena dia bikin produk yang nggak sesuai apa mau yang bosnya gitu loh. Oh, Nah, oke, udah oke. kayak gitu-gitu aja. Si Dara tuh resign gara-gara apa ya? Ya itu, resign di mana dari yang produk kosmetik itu? Iya, produk kosmetik. Iya, karena itu. Karena menurut dia kalau bikin produk kosmetik itu harus yang pelan-pelan gitu loh. Sedangkan kalau secara Wow. bisnis kan orang yang pakai skincare kayaknya langsung hari ini pakai besok kelihatan putih gitu. Padahal nggak bisa kayak gitu kan, harus yang Iya, pelan-pelan. Nah itu dibikin konflik kayak gitu, akhirnya dia resign terus balik lagi mau balik lagi ke Korea konfliknya saat itu. Oke, berarti mau balik lagi ke Korea itu sebelum filmnya selesai kan tapi? Sebelum. Jadi Sebelum dia filmnya kayak selesai. mau izin gitu ke si Bima untuk balik lagi ke Korea untuk kerja gitu. Nah padahal saat itu kan maksudnya si Dara baru aja deket sama anaknya. Ya udah akhirnya berkonflik lah di situ kayak menurut Dara dia kerja untuk si Adam supaya punya kehidupan yang lebih baik gitu loh, nggak mau kayak bapaknya, dan di situ menyinggung perasaan si Bima gitu loh. Kalau yang gue dengar dari cerita lo tadi berarti karakter utama di film ini ya Dara gitu. Iya Dara dan Bima sebenarnya. Dara dan Bima. Iya. Nggak, karena kalau gue lihat tadi kecenderungan lo cerita tuh lebih ke Daranya aja gitu. Tapi kalau misalnya di filmnya apakah berimbang nih antara Dara dan Bima ini? Berimbang. Ya kan ada dua. Bima pun jadinya juga ya gitu, akhirnya harus ngurus anaknya, terus nyari harus kerja. Nah dia akhirnya kerja sama si Siapa? Keanu itu, Oh, bareng membangun temennya. membangun bisnis Kenapa nggak dari awal? online gitu loh. Nah akhirnya dia Iya. kayak live shopping gitu lah, ikut live shoppingnya si Keanu itu, Itu ending tuh ya? hampir menuju ending. menuju ending. Ya terus ternyata diajak sama anaknya ikut live. Anaknya Adam. Iya anaknya si Adam Bima ini. dan Adam akhirnya ikut live shopping Oh, gitu. gitu. Dan ketahuan sama si Dara. Terus Dara nggak suka? Dara nggak suka kayak si Ya, Adam nggak konfliknya punya, di situ. kayaknya si Adam tuh nggak punya privacy gitu-gitu loh. Ya. Padahal enggak begitu, cuman ya udah untuk jualan aja. kayak Cukup gitu-gitu. banyak konflik ya Iya, antara si banyak banget. Bima sama si siapa? Dara. ini. Iya. Di Sebenarnya film ini. kalau si Dara punya acting yang lebih out, all lebih out. all out, terus lebih menggambarkan kapan dia marah, kapan dia sedih, kapan itu kayaknya akan lebih sedih gitu. Karena gue nonton Iya, kayak mau lu- nangis nggak mau nangis enggak gitu. Tapi lu nangis nggak? Enggak sayang. Enggak.
Kayak baru berkaca-kaca aja kayak. Adegan paling sedihnya pun. Iya, adegannya paling sedih. Atau mungkin ada adegan yang paling menegangkan mungkin. Menegangkan terakhir itu yang keluarganya pada kumpul pas mau ulang tahunnya si Adam yang kelima. Kenapa menegangkan? Iya menegangkan karena di situ akhirnya terbongkar si Dara mau balik lagi ke Korea, sedangkan belum banyak yang tahu. Cuman Bima yang tahu. Akhirnya udah berantem di situ sampai mereka pisah rumah dulu kayak gitu-gitulah. Oke. Ya cerita ini terlalu banyak konflik sih. Tapi yang sayangnya adalah tidak all out aja Daranya. Oke. Ya, paling itu kali ya, Sya. Ya. Sebenarnya itu gue belum nonton, makanya tadi gue nanya-nanya sama si Syasha yang baru nonton semalam juga. Ya, berarti lu maksudnya masih ingat semuanya? Masih sangat fresh dia. Fresh. Oke. From the oven. Kalau gitu, thank you Syah atas sharingannya. Jangan lupa ditonton juga buat teman-teman yang suka. Itu drama jatuhnya. Drama. Dan lanjutan dari Dua Garis Biru seperti apa? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Betul. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton Bapil yang lain juga. Ya. Dan tetap di Bapil, bahas film selanjutnya. Dadah. Bye-bye.